Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua. Sebelum ibadah mulai, untuk yang membawa HP bisa tolong di-silentkan supaya tidak mengganggu ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Kita masuk dalam doa teduh. Teduh dimulai. Dengarlah firman Tuhan, Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Nomor 88. 88, dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah, beri jantungmu kepadanya. Bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Mengucap syukur untuk pelayanan kami tadi pagi sampai saat ini. Kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah Engkau. Kiranya Engkau menerima pujian sembah kami, dan Engkau berkenan atas ibadah kami ini. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir, boleh menenangkan diri, dan boleh kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan kami boleh menyerahkan lubuk jantung kami menjadi tanah yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri.
Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian, silakan duduk. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Nanti 2 ayat terakhir kita akan membacakannya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 25. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya ayat pertama, saudara-saudari yang kedua, sampai 2 ayat terakhir kita bersama-sama membacanya. Saya akan memulainya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketiga hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai dan akan murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkan, mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghendak jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan dan baru kamu angkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ketika Yesus kata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah," tidak ada di antara murid-muridnya yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Dan mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba kecilku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah jantung Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan mana saja kau kehendaki. Dan jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat muridnya itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan jikalau aku mendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sama-sama, dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang kubuat oleh Yesus. Tapi jikalau semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Kiranya melalui pembacaan ini kita makin yakin bahwa Yesus sudah bangkit. Kita kembali memuji Tuhan nomor 300. Nomor 300, Indah Ikatan Dalam Tuhan. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan persekutuan tanah di surga, bersama semua ketiga berbakti, mencurahkan isi jantung di muka tatanya. Beban berat ringan bersama ditanggung, bila ada kawan susah kita pun rasakan. Surga tiada susah, dosa tak bertahan. Kasih Tuhanku sempurna sampai selamanya. Mari kita bersama-sama melihat warta gereja hari ini. Sebelumnya kita bisa melihat jadwal pelayanan minggu akan datang. Untuk yang melayani boleh mempersiapkan diri dari dalam pelayanannya. Warta pertama, puji Tuhan, di mana kita dituntun kebaktian keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, puji Tuhan, kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda atau yang di bawah 60 tahun sudah diadakan di gereja. Mengundang remaja pemuda untuk bisa hadir. Dan kita juga bisa memberitahukan kepada teman-teman kita yang belum tahu bahwa sudah ada ibadah tatap muka. Yang ketiga, puji Tuhan, gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Warta gereja sampai di sini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil memberikan, kita memuji Tuhan 200.
Karena Saudari Elizabeth tidak datang, kita minta Saudari Sherlyn dah mengedarkan konten kolektor. Tuhan, ku cintamu jadi milikmu, hinggalah selalu di jantungku. Dan ku cintamu dan jadi milikmu. Aku mencintaku, mati untukku. Meski limpah ruah ano dan hartaku, bila ku tanpamu sia-sialah. Tuhan, ku cintamu dan jadi milikmu, karena kau cintaku mati untukku. Tiada di surga dan juga di bumi yang aku kasihi, hanya Engkau. Tuhan, ku cintamu dan jadi milikmu, karena kau cintaku mati untukku. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji asma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Allah Bapa di surga, kami datang memuji Engkau, karena Engkau adalah sumber berkat kami, yang memberkati kami secara rohani maupun jasmani kami. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan menyatakan syukur kami lewat persembahan kami. Karena semua berasal dari Engkau, kami hanya kembalikan sebagian kecil untuk menyatakan kasih kami kepada Engkau. Akhirnya Engkau menerima persembahan kami, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Dan Engkau memakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini sampai dimanapun sesuai dengan kehendak Engkau. Dan pakai hidup kami untuk menjadi korban hidup untuk kemuliaan nama Engkau. Lewat hidup kami, orang lain boleh mengenal Engkau. Terima kasih untuk persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Rudi Kus. Dengan tema Yesus menangkap begitu banyak ikan di Laut Galilea setelah Yesus bangkit. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah,
dan kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini, di mana kami diberikan lagi kesempatan untuk datang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur untuk pelayanan tadi pagi sampai hari ini, pergantian hari. Ya Bapa di surga, kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan di lubuk jantung-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang tak berguna ini untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan yang sempurna, yang memberikan kami kehidupan, pengharapan yang kekal di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan untuk kebaktian umum yang ada di Siantan, hanya Engkau yang juga menolong GI Ajin dan juga jemaat yang ada di Siantan, agar mereka dapat menjadi jemaat yang bertumbuh dalam kualitas maupun dalam kuantitas. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk melayani di kebaktian sunset ini di Serdam. Dan tema ataupun perikop firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bagaimana Yesus mengadakan mukjizat, yaitu Petrus dan teman-teman menangkap begitu banyak ikan. Nah, dalam perikop ini, kita kalau lihat dari Injil Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ke-7 setelah dia bangkit dari kematian. Nanti kita akan lihat kenapa di akhir perikop ini dijelaskan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kalinya. Nah, jadi ini sangat kita perlu karena Alkitab, kalau kita baca dari Injil-Injil yang lain, sepertinya mereka tidak selaras. Tetapi kalau kita mau benar-benar belajar dari Injil, kita harus baca dari sini. Injil Tuhan Yesus. Jadi kita akan melihat kronologi kejadian dan kita pahami kenapa di Injil ini catatnya 3 kali dan kenapa di sini dituliskan ke-7 kali. Jadi penting untuk kita mempelajari Injil Tuhan Yesus. Walaupun bukunya sepertinya simple, tetapi isinya begitu luar biasa. Nah, kalau kita lihat di sini, penampakan ke-7 kepada ke-7 orang. Jadi untuk gampang mengingatnya, yaitu penampakan ke-7 kepada 7 orang yang sedang menangkap ikan di Galilea. Kenapa mereka masih menangkap ikan? Ini adalah pertanyaan untuk kita, padahal Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka semua. Dan di situ disebutkan siapa-siapa saja. Kalau kita mau baca yaitu Simon Petrus. Kenapa nama dia disebut pertama kali? Karena dia adalah pemimpin. Soalnya pemimpin, dia mempunyai prinsip yang kuat untuk memimpin kelompoknya agar tidak melenceng dari apa yang Tuhan pesankan kepada dia pada waktu itu. Tetapi lihat, Simon Petrus memimpin orang-orang atau murid-murid yang lain atau para rasul. Simon Petrus, yang kedua yaitu Thomas si peragu, yang ketiga Nathanael, Yakobus, Yohanes kalau tidak disebutkan karena kita tahu di sini mereka adalah putra dari Zebedius yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 orang lainnya yang kita tidak tahu siapa mereka. Yang kita tahu di sini adalah penampakan kepada 7 murid. Dan 5 disebut, 2 nggak disebut. Nah, kalau kita lihat kembali lagi di sana di firman Tuhan, bahwa ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Jadi Simon Petrus ini, kalau boleh saya simpulkan, dia ini stres. Kenapa dia stres? Dia kembali lagi ke profesi lamanya. Padahal Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepadanya 2 kali. Kalau kita mau baca dari Injil Tuhan Yesus, yaitu penampakan yang ke-5 dan yang ke-6.
Sudah 2 kali, tetapi dia masih ragu. Dia masih tidak tahu apa yang sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup dia. Dia stres dan dia kembali lagi ke profesi lamanya. Dan malahan dia mengajak teman sesama rasulnya untuk pergi menangkap ikan kembali, jadi nelayan. Ya, artinya kita anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui hidup kita oleh Tuhan, sudah sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Pada waktu kita mengalami kesusahan, kita mengalami stres, kita jangan kembali kepada si manusia yang lama. Tetaplah berjalan di dalam firman Tuhan dan tetaplah kerjakan tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara semuanya. Nah, kalau kita lihat di sini, pemimpin yaitu Rasul Petrus kacau, stres, dan pengikut-pengikut atau anak buahnya pun ikut stres, ikut melenceng dari firman Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya kalau ada seorang pemimpin, dia kacau, dia tidak betul, maka dia akan mempengaruhi anak buahnya untuk ikut ke dalam kekacauannya tersebut. Jadi kita harus hati-hati dan kita berdoa untuk pemimpin gereja kita, baik ada di Singapura maupun yang ada di Indonesia maupun ada di Pontianak, Kuburaya khususnya, kiranya Tuhan menolong mereka semua menjadi pemimpin yang dapat contoh yang baik untuk kita sebagai bawahannya. Dan yang paling penting kita harus lihat siapakah pemimpin kita yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus. Ya, manusia hanya didelegasikan untuk kita sebagai organisasi untuk memimpin, tetapi pemimpin kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Kalau kita ikut Yesus, kita tidak ikut manusia, kita akan berhasil. Nah, di sini kita lihat teman-teman dari Petrus mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus. Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi dengan engkau. Nah, ini adalah suatu ajakan dari Petrus. Ya, saya katakan tadi sangat berbahaya. Dan mereka pergi menangkap ikan dan mereka ini adalah nelayan yang profesional. Kalau kita kembali lagi membaca Injil Tuhan Yesus yang awal-awal, perikop awal-awal, kita melihat bahwa pekerjaan dari Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, keempat rasul ini yang sudah pasti mereka adalah nelayan. Dan mereka sangat profesional untuk menangkap ikan. Mereka tahu seluk-beluk dari Danau Galilea, seluk-beluk bagaimana angin dari lautan ke daratan dan juga sebaliknya dari daratan ke lautan, dia sangat mengerti. Waktu mereka menangkap ikan pun mereka sangat mengerti sekali. Dan tetapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan ya membuat sesuatu yang tidak lazim dalam kehidupan mereka. Padahal kalau kita lihat, kalau kita teliti, mereka sudah mengalami begitu banyak atau berpengalaman atau melihat begitu seringnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Ya, mukjizat yang luar biasa. Kalau kita mau melihat kembali, paling kurang ada 37 mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat dalam Injil Tuhan Yesus. Tapi kita melihat bahwa di sini mereka masih ragu akan Tuhan Yesus. Dan mereka pergi menangkap ikan, mereka mengandalkan diri sendiri. Artinya mereka bilang dalam hati, kami ini nelayan profesional. Kami tahu bahwa kami kalau turun hari ini menangkap ikan, kami akan menangkap banyak ikan. Itu dalam hatinya. Jadi kalau kita baca dari ayat 3 yang bagian B, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi pada waktu malam itu mereka pergi ke Danau Galilea atau Laut Galilea, mereka pergi menangkap ikan dengan memanfaatkan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Mereka tahu bahwa perahu mereka akan dibawa oleh angin sampai ke tempat tujuan yang mereka mau tuju, yaitu tempat untuk menangkap ikan. Karena ingat, tadi saya bilang, mereka ini adalah nelayan profesional. Mereka tahu seluk-beluk yang ada di
depan ada di laut tersebut atau danau tersebut. Nah, kalau kita melihat kenapa mereka tidak menangkap ikan sama sekali, ini menggambarkan kepada kita bahwa hal ini tidak mendapatkan perkenanan dari Tuhan Yesus. Tidak apa? Tidak mendapatkan perkenanan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat pelayanan gereja kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pelayanan kita diperkenan oleh Tuhan Yesus. Jadi karena apa? Kita melihat pimpinan Tuhan step by step dalam kehidupan bergereja kita. Kita melihat bahwa dulu gereja kita berada di ujung gang dengan tempat yang tidak begitu memadai kalau menurut saya. Dan puji Tuhan kita melihat pimpinan Tuhan dari tahun ke tahun sampai kita menempati gereja yang kita tidak pernah menyangka akan beribadah dalam suatu gereja yang saya katakan puji Tuhan. Nah, inilah kita melihat perkenanan dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat, kalau Tuhan Yesus tidak berkenan, kamu bekerja seperti apapun, ya, kalau Tuhan tak izinkan, Tuhan tidak berkenan, maka sia-sialah pekerjaanmu. Nah, dan kita melihat segala planning, segala rencana, segala apa yang kita lakukan, haruslah kita bertanya kepada Tuhan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, kita melihat bagaimana kita mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa sih? Kadang-kadang kita bingung. Seperti apa kehendak Tuhan? Kita nggak tahu apa kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan? Kita harus, yang pertama saya katakan kita planning. Planning harus melalui pray. Artinya kita planning, jangan lupa kita berdoa. Ya, saya mengajarkan kepada anak-anak di BBK tadi siang. Saya mengatakan bahwa setiap pagi yang tidak baca firman, satu pasal lah kalau memang kalian tuh merasa permulaan gak bisa baca banyak, satu pasal. Saya bilang kalau mau gampang tuh ambil Amsal aja. Amsal ada 31, tiap hari satu pasal dan kita baca, kita renungkan. Setelah itu kita berdoa. Jadi baca firman dan berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita nggak tahu, tapi kita harus mencari kehendak Tuhan dengan kita membaca firman-Nya dan berdoa setiap hari. Saya katakan kepada mereka, kita perlu ada namanya list of prayer. Artinya list doa. Apa yang pengen kamu doakan? Apa yang pengen kamu mau dalam kehidupan kamu? Apa yang pengen kamu terjadi dalam kehidupan kamu? Kamu doakan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, maka tidak akan terjadi. Tetapi kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak ada yang mustahil dalam kehidupan saya dan saudara kalau itu sesuai kehendak Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Petrus dan kawan-kawan mereka mencoba mengandalkan keprofesionalan mereka sendiri untuk mereka kembali ke profesi lama dan mereka salah dalam tindakan mereka. Mereka tidak tahu, ya. Dan saya pernah sering mengalami bahwa kehendak Tuhan itu Tuhan akan memberikan kita kisi-kisinya. Tuhan akan memberikan tanda-tanda untuk kita. Artinya seperti konfirmasi kepada kita. Bahwa ini sudah tepat. Dalam kehidupan saudara, saya dan saudara, kalau untuk membangun masa depan, berdoa. Serahkan kepada Tuhan. Kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Kita nggak tahu apakah rencana kita akan terlaksana. Yang penting pada hari ini kamu lakukan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Kamu sungguh-sungguh lakukan dan kamu berdoa, maka kehendak Tuhan akan terlaksana. Mau tunggu besok? Besok belum tentu kita bisa bernafas. Saat ini doa. Saat ini baca firman. Serahkan apa yang kamu rencanakan dalam kehidupan kamu. Serahkan apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu kepada Tuhan. Di sini kita melihat Petrus dan kawan-kawan tidak melakukan hal itu.
Mereka kembali ke profesi lama mereka. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat, mereka sudah melihat penampakan Tuhan Yesus sebanyak 2 kali dalam kehidupan mereka. Mereka masih tidak tahu apa yang mau Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan mereka. Petrus seperti ini. Nah, yang keempat, kita lihat hari mulai siang. Jadi kalau waktu siang itu, yaitu angin laut bertiup dari laut ke daratan dan membawa perahu mereka kembali ke daratan. Jadi kalau nelayan itu ya, kalau nelayan yang layar itu, yang mengandalkan angin, mereka akan berlayar, akan melaut pada malam hari. Dan karena apa? Pada malam hari ikan-ikan itu berkumpul, mereka timbul, mereka mencari makan. Dan itu saat yang tepat. Dan pada siang hari mereka pulang, yang memanfaatkan angin dari laut ke daratan. Kalau mereka menggunakan perahu layar, kalau perahu motor nggak perlu seperti itu. Kapannya pulang bisa pulang ya. Jadi kejadian ini. Pada waktu mereka pulang ke daratan, yang ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan dalam kehidupan Petrus dan kawan-kawan. Mereka sudah ikut Yesus 3,5 tahun. Mereka tidak kenal siapa itu Yesus. Dan Yesus di sini katakan Yesus sengaja berdiri di tepi pantai. Dan mereka tidak mengenali Yesus. Waktu itu mereka belum turun kapal ya. Mereka lihat ada orang di tepi pantai dan mereka tidak kenal siapa itu Yesus. 3,5 tahun kalau menurut saya, kalau kita udah sering sama-sama orang itu 3,5 tahun, jarak kurang lebih itu kita tahu oh siapakah dia itu. Ya dulu saya masih ingat waktu Zakaria dan Stefani datang pertama kali ke Pontianak, saya dikirimi foto oleh penyiar Peter kalau tidak salah. Dan saya pada waktu mereka turun dari pesawat terbang di tempat kedatangan, saya sudah mengenali mereka karena saya lihat foto mereka. Oh itu Zakaria, oh itu Stefani. Ya, saya lebih bisa mengenal orang daripada tempat. Jadi apalagi ini 3,5 tahun. Sama-sama Yesus, dia enggak tahu. Nah kadang-kadang dalam kehidupan kita ya, kita ikut Yesus sudah berapa lama sih? Ada yang bilang, oh saya dari kecil sudah bergereja. Saya pelayanan ke sana ke sini. Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Yesus? Apakah engkau benar-benar mengikut Yesus? Pertanyaan dalam kehidupan kita. Ya, ikut Yesus tak melihat kapan kamu start, tetapi kapan kamu endingnya. Kapan kamu endingnya? Kalau kamu ending, artinya kamu selesai, kamu setia. Nah itu yang Tuhan lihat. Tuhan gak lihat start kamu seperti apa. Yang penting kamu setia sama Tuhan. Ya, kamu nggak perlu kamu tak tahu berapa lama kamu ikut Yesus, tetapi kamu masih tidak mengenali Yesus, itu percuma. Tetapi kalau kamu sudah ikut Yesus, start awal-awal kamu kenal Tuhan Yesus, dan walaupun singkat waktunya, nah kamu kenal Yesus, kamu selamat. Yang seperti penyamun di samping Yesus. Dia baru kenal, siapa nih Yesus? Wah ini orang benar ini. Dia mengatakan, Yesus kalau engkau di Firdaus jangan lupa aku. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Apakah dia kenal dari awal Tuhan Yesus? Tidak. Dia kenal Tuhan Yesus pada saat dia mengalami kesengsaraan. Dia sakit, dia menderita, dan dia setia, dan dia percaya. Nah inilah yang Yesus lihat. Jadi apalagi kita ya, kalau kita yang sudah memang dari kecil kenal Tuhan Yesus, kita sudah sering bergereja dimanapun, pelayanan di mana-mana, intinya setia. Intinya setia. Intinya endingnya yang Tuhan lihat. Startnya mungkin berbeda-beda startnya seperti apa, tetapi endingnya yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah ya, nah kita lihat mereka tidak mengenali Yesus, sangat menyedihkan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Apakah Yesus tidak tahu bahwa mereka tidak menangkap ikan, tidak menangkap hasil apa-apa? Yesus tahu. Yesus apa? Yesus tahu apa yang mereka lakukan dan apakah mereka berhasil atau tidak. Dalam kehidupan saudara dan saya, Yesus tahu nggak kehidupan saudara? Tahu. Dia tahu kelemahan kamu. Dia tahu kesusahan kamu. Dia tahu apa yang kamu alami saat ini.
Terkadang manusia nggak tahu apa yang kita alami. Kita merasa, oh, tak ada yang tahu dalam kehidupan saya. Tak ada yang tahu apa yang saya rasakan. Tidak ada yang tahu kepedihan apa yang saya rasakan. Yesus tahu apa yang engkau rasakan. Inilah yang saya alami pada waktu itu. Saya merasa saya ditinggalkan oleh saudara-saudara saya. Saya merasa saya ditinggalkan oleh teman-teman saya. Saya merasa nobody knows my pain. Artinya tidak ada satu orang pun tahu kelemahan saya, kesusahan saya. Dan saya sharing sama satu hamba Tuhan dan dia mengatakan apa? Jesus know what you pain. Artinya Yesus tahu apa yang kamu lakukan. What you feel, Jesus know. Artinya apa yang kamu rasakan, Tuhan tahu. Di sini Tuhan tahu. Kamu kurang apa? Tuhan tahu. Jadi Tuhan akan memberikan apa yang kamu perlu, bukan yang apa yang kamu inginkan. Kalau manusia inginkan, dia pengen yang besar-besar, dia pengen yang heboh-heboh. Tetapi Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Segini cukup. Untuk kita, kalau Tuhan yang beri, pasti cukup. Tidak pernah kurang, karena dia tahu kelemahan kamu. Dia tahu kekurangan kamu. Terkadang manusia sangat lama. Sudah ada yang bagus, sudah diberi sesuatu, jalan keluar, kita masih mau, kurang, pengen heboh, pengen besar-besar. Nah, inilah manusia. Tidak pernah cukup. Tetapi kalau Tuhan yang kasih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, itu cukup bagi saya dan saudara. Jadi, Yesus tahu keperluan kita. Yesus mengatakan, apa? Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Tidak ada. Dia tahu kebutuhan fisik kamu, kebutuhan finansial kamu dia tahu, kebutuhan kehidupan kamu dia tahu. Jangan pernah merasa engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tahu. Yang penting kita lihat di sini ayat yang ke-6, maka Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke kanan perahu. Artinya, Petrus dan teman-teman belum turun dari perahu. Mereka masih di mungkin jaraknya ya masih bisa menangkap ikan lah pada waktu itu. Dan Yesus di pantai. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kita melihat kronologinya mereka belum turun dari perahu. Maka oleh karena itu Yesus bilang kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke kanan. Tadi saya mengatakan kalau kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari kebenaran dan kerajaan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Ya. Dunia tidak akan memberikan rasa cukup untuk kita. Dunia selalu baru. Ya, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 akan selalu baru dan manusia tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah merasa, oh ini yang paling baru. Tidak ada, karena waktu berganti dan ada semakin baru dan baru. Tetapi apa yang kita perlu cari? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kamu jangan khawatir tentang hidupmu. Kalau kamu mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Allah, Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Bukan apa yang kamu ingini, tetapi apa yang kamu perlukan. Tadi saya katakan manusia ingin ini, ingin itu. Banyak sekali, tetapi dia tahu apa yang kamu perlukan. Dia akan mencukupi apa yang kamu perlukan. Asalkan kamu mau mencari kehendak Allah. Asalkan kamu mau mencari kebenaran firman Tuhan. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ingat, kamu jangan malas. Kalau kamu malas ya nggak dapat apa-apa. Manusia diberikan akal, diberikan otak untuk mencari. Makanya dikatakan di sini mencari. Tapi ingat, cari apa dulu? Bukan cari uang. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kehidupan yang kekal dalam surga. Uang, segala kebutuhan finansial, segala kebutuhan fisik, Tuhan akan cukupkan. Nah, di sini dikatakan ayat 6, tadi saya sudah baca, lalu mereka menebarkannya. Mereka tidak dapat menarik karena apa? Banyaknya hasil. Jadi kadang-kadang ya Yesus itu memberikan kita perintah yang ya tidak masuk akal. Ini kan sudah siang. Nggak mungkin ada ikan, kami ini profesional. Kalau mereka mau sombong ya, kalau mereka masih mengandalkan pikiran sendiri ya, mereka pasti dalam hati mereka, kalau mereka mau sombong kan, ini Yesus ini mau ini orang siapa ini?
Mereka belum kenal loh. Siapa ini orang ini? Ya, main perintah, kami menebarkan jala, kami ini profesional, kami ini pro, kami ini hebat, kami bisa. Tapi mereka menebarkan jala ke kanan dan mereka mendapatkan banyak ikan. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kamu ikut perintah Tuhan, kalau kamu taat kepada Tuhan dan mencari kebenaran kerajaannya, kamu akan mendapatkan yang lebih dari apa yang pernah kamu ekspektasikan. Apa yang kamu perkirakan dalam kehidupan kamu. Kamu akan diberi lebih. Inilah ya providensi dari Tuhan. Providensi dari Yesus kepada mereka. Bahwa Tuhan Yesus akan memberikan lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Dikatakan di sini ya, firman Tuhan mengatakan, mereka tak dapat menarik banyaknya ikan. Ada 7 orang dalam perahu itu. Berapa orang? 7 orang menangkap ikan. Mereka profesional tetapi mereka tak mampu menariknya karena banyaknya ikan. Dan jika di sini jalannya tidak koyak. Nanti saya coba jelaskan dengan hubungan dengan Lukas pasal 5 ya. Jadi pada waktu Lukas pasal 5 mereka menarik ikan, menarik angkat jalannya itu koyak. Karena mereka di situ yang mereka masih jalannya manusia, tetapi ini adalah jalan Injil. Artinya di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada mereka bahwa kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menyertai, apapun yang mereka lakukan, mereka akan berhasil. Dan Tuhan di sini nanti akan memerintahkan mereka dengan amanat agung untuk pergi mengabarkan Injil, dan jalan Injil ini tidak akan koyak. Maka ayat 7, maka murid yang dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes yang tulis kitab ini, berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan. Nah, inilah. Nah, kadang-kadang ya, waktu kita merasa kita stres, putus asa, dan Tuhan datang menolong kita, kita baru sadar, oh itu Tuhan loh. Kita nggak tahu pada Yesus, pada Tuhan itu ya, ada di mana-mana. Dia maha tahu. Kita hanya apa? Berseru kepadanya. Kita hanya meminta kepadanya, mohon ampun kepadanya. Maka Yesus akan segera menolong engkau. Kita nggak tahu, kita merasa Tuhan itu jauh dari kehidupan saya. Kenapa saya bisa begini? Kenapa saya bisa hancur kehidupan saya? Padahal Tuhan menyertai kita. Namanya Immanuel. Tuhan berserta kita. Nggak mungkin dia jauh dari kita kalau kita nggak mencari dia. Dan di sini kita lihat Tuhan yang mencari mereka. Kita melihat, baca lagi, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, ini ada sesuatu yang menurut saya yang agak sedikit berbeda. Karena apa? Kalau orang berenang ya, lebih baik dia pakaiannya minim kan. Jadi pakaian renang ada nggak yang tebal-tebal? Nggak ada, pasti minim kan. Tetapi ini Petrus ya, terlihat dia memakai pakaiannya. Artinya dia mempunyai suatu keseganan kepada Tuhan Yesus. Dia memakai pakaiannya. Padahal kalau dia pakai pakaian, dia berenang akan susah kan. Nah ini ya, kita boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja. Apa yang dapat kita pelajari? Kalau kamu mau menghadap Tuhan, kamu harus sopan. Kamu harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya banyak orang gereja sekarang saya melihat astaga. Apa astaga? Kayak mau ke fashion show. Sopan. Ada yang pakai pendek-pendek lah, pakaian tidur lah. Ya, dia punya sepatu di rumah dia mau pakai, dia pakai sandal jepit. Saya melihat ada satu remaja pakai sandal jepit. Mungkin dia nggak punya sepatu. Kalau saya diberi berkat oleh Tuhan, ada uang lebih, saya belikan dia sepatu untuk dia bergereja. Agar dia lebih sopan ke gereja. Jamat, saya lihat ada juga yang pakaian tidur ke gereja. Nah ini memang kurang ajar. Emang dia nggak punya pakaian yang lebih sopan? Saya rasa ada kan? Nah, kalau kamu mau ke gereja, berikan yang terbaik, artinya yang sopan. Jangan kamu mau pergi kayak ke fashion show, mau menjadi trendsetter. Ya, enggak seperti itu. Ini Petrus nih ya, dia melawan
hukum alam loh. Dia pakai pakaiannya, dia berenang. Padahal kalau pakai pakaian dia berenang gak susah. Karena kalau mau berenang pakai minim lebih enak kan, lebih berleluasa kan. Ini Petrus dia mengenakan pakaiannya, dia terjun, dia ke dalam danau, dia berenang ke tepi danau untuk menyambut Tuhan Yesus. Hari Minggu kamu datang ke gereja, ingat jangan kamu pakai yang bikin heboh. Nah, pakai pakaianlah yang sopan, yang memang dilihat orang. Kalau kita orang timur ya, maaf kita kalau kita orang timur, tutuplah yang bagian-bagian yang memang tidak harus dipertontonkan kepada orang banyak. Ingat, kalau orang barat saya nggak tahu mereka budayanya seperti itu. Tapi kalau kita orang timur, kita pakai yang sopan. Nah, kalau kita lihat sini, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka harus tidak jauh dari pantai, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan sampai penuh ikan itu. Dan murid-murid ya karena Petrus saking gembiranya, dia terjun dan murid-murid masih pakai perahu karena masih ada ikan, dan mereka menghela jalannya untuk mengumpulkan ikan untuk mereka. Dan kalau kita melihat ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepadanya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Jadi Yesus itu sudah menyediakan ya, roti dan ikan. Mereka tidak tahu Yesus sudah menyediakan. Mereka karena perut, mereka mencari makan. Mereka tinggalkan profesinya yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Karena perut, mereka tinggalkan profesinya. Dan Tuhan padahal sudah sediakan. Kita lihat di sini. Ketika mereka tiba ya, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Ya, jadi Simon Petrus naik ke perahu, menghela jala itu ke darat, lalu mengambil dan ikan, dan perahu itu penuh dengan ikan. Dikatakan di sini 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ini jala Injil. Tuhan nanti akan memerintahkan kepada mereka untuk mengabarkan Injil. Artinya pekerjaan ya sesuai dengan firman Tuhan, pekerjaan Injil tidak akan sia-sia kalau kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan cara yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Tidak akan sia-sia. Kadang-kadang kita kabarkan Injil kan, orang nggak terima, orang ambil catat, orang buang. Tapi kalau itu memang orang pilihan, dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia akan bertobat. Dan kita akan memenangkan jiwa. Nah, kata Yesus kepada mereka, mari sarapanlah. Jadi Tuhan tahu mereka ini lagi perut kosong. Tadi saya katakan kan, Tuhan tahu kebutuhan fisik kamu kan. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan kan. Tuhan tahu apa yang saya perlukan, yang saudara perlukan. Perut, memang penting perut. Tetapi yang paling penting kamu ikut dengan Tuhan Yesus. Kamu mencari dahulu kerajaan Allah. Perut, urusan ini Tuhan yang akan atur. Asalkan kamu rajin bekerja, kamu berdoa, pasti Tuhan cukupkan. Kalau kamu mementingkan urusan perut, kamu menyampaikan urusan Tuhan, itu tidak mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kamu. Maka kehidupan kamu akan kacau balau. Ingat itu saudara-saudara sekalian. Nah, kita lihat di sini. Dan tidak ada di antara murid itu pun berani berkata kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, ini adalah suatu sikap yang baik ya. Karena mereka sudah menyadari bahwa mereka salah. Mereka tahu mereka salah, mereka tidak berani ya, menanyakan siapakah engkau Tuhan. Ya, jadi mereka sudah terbuka mata rohaninya, mereka tahu bahwa itu Yesus, dan mereka mempunyai suatu pertobatan dalam hidup jantung mereka. Buktinya mereka mengemban amanat agung dari Tuhan Yesus. Jadi sekali lagi kita baca ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, ini adalah suatu contoh yang baik untuk kita rendah hati untuk sesama manusia. Yesus saja rendah hati, berikan contoh kepada kita. Jangan kita sombong hati. Pengetahuan saya luas, saya orang hebat, saya nggak mau pegang sapu, saya nggak mau sapu. Ada orang seperti itu. Itu dia nggak rendah hati.
Ya. Dia ketemu orang main duduk saja di kursi, tamu salamnya begini. Itu tidak rendah hati loh. Orang kalau ketemu kamu salam, kamu berdiri salamnya begini, itu buktikan kamu sombong. Jadi saya bersyukur di gereja, saya melihat begitu banyak contoh orang yang rendah hati, dan saya bersyukur bahwa saya berusaha untuk mengikuti teladan dari orang-orang itu untuk rendah hati. Walaupun kita lebih besar daripada dia, walaupun kita lebih tua daripada dia, kita rendah hati. Jadi ini contoh rendah hati yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan Yesus mengambil dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Dan itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, saya jelaskan untuk penutup untuk malam hari ini, kenapa yang ketiga kalinya. Kalau kita baca dari Injil Tuhan Yesus, ini adalah digambarkan oleh Yohanes, artinya penampakan yang ketiga kalinya kepada rasul-rasul. Kalau kita lihat yang pertama, penampakan yang pertama yaitu kepada perempuan yang pulang dari kubur kosong pada hari Minggu Paskah. Mereka bukan rasul. Yang kedua yaitu penampakan kepada Maria Magdalena. Mereka bukan rasul. Yang ketiga, penampakan kepada murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka bukan rasul. Yang keempat, penampakan diri kepada Petrus. Nah, ini sudah mulai, ya. Dan kita lihat kelima, keenam, yang ini ketiga. Melihat, artinya di Injil Yohanes dicatat bahwa penampakan yang ini yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada 11 murid tanpa Thomas. Yang ini yang keenam, yaitu menampakkan diri ke 11 murid dengan kehadiran Thomas. Artinya Injil Yohanes mencatat bahwa ini adalah penampakan yang ketiga kepada rasul-rasul. Jadi tidak ada kontradiksi di Alkitab. Jadi kita harus percaya penuh kepada Alkitab bahwa Alkitab tidak berkontradiksi. Alkitab saling mendukung. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tak dapat kita bantah, bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang mutlak. Itu standar iman kita. Amin. Malam hari ini kita sudah belajar bagaimana Yesus menampakkan diri yang ketujuh kepada ketujuh murid. Dan pada waktu itu Petrus sebagai pemimpin rasul, Petrus itu merasa kehilangan dirinya. Dia stres, dia kembali kepada pekerjaan lamanya. Dan Yesus datang kepada dia untuk menegaskan kembali pekerjaan apa yang Tuhan mau kepada Petrus dan kawan-kawan. Mereka harus menjadi penjala manusia. Mereka harus mengabarkan Injil. Dan kalau kita mengabarkan Injil, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuh dalam kehidupan kita. Kita butuh makan, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah memberikan kita kelaparan sampai kita mati. Dan di sini Tuhan sudah menyediakan sebenarnya, tetapi manusia masih mencari apa yang diperlukan oleh perutnya. Khususnya untuk para murid, tugas mereka adalah mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kita suatu dorongan, suatu ajakan kepada kita semua bahwa ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Rohani yang penting. Yang kedua baru kebutuhan fisik kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita perlu. Dan Tuhan akan memberikan kita cukup. Bukan apa yang kamu mau. Kalau kamu mau, banyak yang kamu mau, bukan? Saya percaya manusia tidak pernah ada rasa cukup kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini mau mobil yang sekian, besok mau Mercedes yang sekian. Nanti Ferrari, setelah itu Lamborghini dan segala macam. Kalau sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi Tuhan tahu cukuplah Avanza. Cukuplah yang lain, Tuhan tahu. Oke? Nah, marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah mewakili kami datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia 100%, tapi juga Allah 100%. Mewakili kami sebagai perantara yang sempurna, dan dengan ketaatannya yang sempurna, Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami.
Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu mempunyai tanggung jawab, mempunyai tugas untuk mengabarkan berita sukacita kepada mereka yang belum percaya Tuhan Yesus. Dan kiranya mereka dapat mengemban tugas amanat agung ini dengan baik. Dan kami percaya bahwa kalau Engkau yang berkehendak, Engkau yang mengutus, maka Engkau yang akan menunjukkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam Tuhan Yesus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 328. Jiwaku tenanglah. It is well with my soul. 328. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku, jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Jemaat berdiri. Datanglah segera Tuhanku, datanglah, agar nyatalah imanku dan sangkakala menyambut datangnya. Jiwaku, jiwaku tenanglah, jiwaku tenanglah, jiwaku, jiwaku tenanglah. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali bersatu dalam doa penutup. Allah yang Tahakwa, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa, melalui Tuhan Yesus kami mengenal Engkau, karena Engkau adalah Roh. Tetapi kami bersukacita dan bersyukur, Putra-Mu, Putra Allah telah menjadi putra manusia. Selama 33,5 tahun Dia hidup di bumi, dan 3,5 tahun Dia melayani di tanah perjanjian. Yang pada malam hari ini kembali kami dapat melihat satu dari begitu banyak episode pelayanan Tuhan Yesus kepada para rasulnya. Ya Bapa, kami percaya kami berada di ruang atas dalam kebaktian matahari terbenam bukan suatu kebetulan. Tuhan Yesus telah berbicara kepada kami melalui khotbah pada malam hari ini. Kami percaya ya Bapa, kami yang hidup di bumi seringkali mengalami begitu banyak kendala yang keluhan-keluhan kami kadang-kadang tidak dapat kami sampaikan kepada orang lain, tetapi dari firman-Mu, Tuhan Yesus yang Maha Tahu,
Tuhan Yesus juga berbelas kasihan. Tuhan Yesus juga peduli kepada para murid. Karena Yesus memanggil para murid, Tuhan Yesus juga akan menjaga mereka sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau telah memanggil kami menjadi orang-orang Kristen di akhir zaman. Kami yang sudah datang ke hadapan Tuhan Yesus, kami membawa kehidupan kami kembali untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan. Dan kami mau mencari kerajaan Tuhan Yesus lebih dahulu, karena Yesus akan segera datang sebagai Raja segala Raja dan Tuhan dari segala Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini, pakailah kami semua ya Bapa untuk melayani. Pakailah kami ya Bapa untuk melewati masa-masa yang susah, yang sulit dalam kehidupan kami. Karena kalau kami mau mengikuti perintah Yesus yang jelas, bukan hanya sekedar menebarkan jala, tapi Yesus bilang, tebarkan di sebelah kanan, dan para murid mengikutinya. Begitu banyak ya Bapa perintah-perintah-Mu yang jelas di Alkitab, tapi kami mohon ampunilah kami. Seringkali kami lalai membaca firman-Mu. Kami mau pulang ya Bapa, kami mau tiap hari selalu membaca firman-Mu, belajar hal-hal baru setiap hari, dan kami akan bersuka cita. Karena Yesus senantiasa mau menjadi Maha Guru kami. Pulangkanlah kami ya Bapa ke rumah kami masing-masing, dan jadikanlah kami sebagai penjala manusia seperti Petrus dan kawan-kawan. Begitu banyak anggota keluarga kami yang belum percaya Yesus. Jangan sampai problem perut membuat kami takut. Jangan sampai problem COVID membuat kami takut tidak mengabarkan Injil. Tapi ya Bapa, kami mau pergi melakukan pengabaran Injil, dan setelah mereka percaya akan mengembalakan domba-domba kecil dan domba-domba yang Engkau percayakan kepada kami. Tolonglah kami ya Bapa, baik sebagai anak yang masih kecil di rumah, bayi, tolonglah juga sebagai pelajar yang akan menghadapi ulangan umum sebentar lagi, yang bekerja, khususnya dalam saat bekerja, banyak saudara-saudari kami yang harus berhadapan dengan orang banyak. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya penyakit COVID, agar kami tetap sehat dan kami bisa menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik. Untuk yang sakit, mohon juga Engkau sembuhkan Bapa, khususnya banyak yang sakit rohani, yang sudah tidak berani ke gereja pada masa seperti ini. Kiranya Engkau memberikan kami keberanian untuk terus setia pada Tuhan Yesus, apapun resiko yang harus kami hadapi. Ya Bapa, lindungilah gereja-Mu ini, bukan hanya di Sungai Raya Dalam, di Kubur Raya, di Siantan, dan juga di Siaga, bahkan tempat-tempat lain yang kami percaya Engkau akan berikan kepada kami untuk mendirikan gereja Tuhan Yesus, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kiranya hanya kata-kata Tuhan Yesus yang kami pegang, yang kami cintai, yang selalu kami simpan dalam pikiran dan lubuk jantung kami, yang membuat kami bergairah untuk hidup di dunia ini, karena perintah Yesus tidak pernah kosong, selalu menghasilkan kemuliaan untuk nama-Mu. Demikianlah ya Bapa doa kami, hanya dalam nama Yesus kami persembahkan hidup kami. Pakailah sebagai korban hidup untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera, hiburan
diberi